Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus pimpinan El Sarif Ustadz Kiai Haji Jamhuri. Iya, gue cuman ngetes lu pada dengerin atau enggak. Kiai Haji Jamhuri Mata'anallah bituli hayati. Yang saya hormati para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Pak Wali, Pak Camat, dan Pak Lurah, panitia peringatan Maulid campur rejep, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Tadi bincang-bincang sejenak dengan Pak Wali. Luar biasa wali kota kita ini, pemahaman agamanya bagus. Beliau bilang sama saya, Ustadz, ini bulan masuk bulan Rejab, di mana bulan ini sangat dimuliakan, nilai ibadah dilipat gandakan. Setahun dalam agama Islam ada 12 bulan. Makasih. Ini kayak ngasih ancak. Agak tanggung-tanggung 6 botol. Kenyang kagak, embok perut gue nih. Setahun dalam agama Islam ada 12 bulan. 4 bulan disebut Ashharul Hurum. Bulan apa aja? 3 berentet atau terpisah. Berentet, ngerti berentet? 3 beriringan, 1 terpisah. Bulan apa yang beriringan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan apa yang terpisah? Rajab. Emang mulut kita nih rada-rada keserimpet kalau nyebutin bulan-bulan hijriyah. Betul apa enggak? Kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi gancang. Anak-anak kita tuh yang kecil-kecil, coba dah lihat, kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi apal di luar kepala. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember apal di luar kepala. Betul apa enggak? Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jangankan anaknya, bapak moyangnya kagak bakalan hafal. Bapak Ibu saudara-saudara, nah Rajab ini satu di antara 4 bulan yang jikalau seorang manusia, hamba Allah, melaksanakan nilai-nilai kebaikan, melakukan ibadah, maka nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nih kita yang hadir hari ini nih dicatat sebagai sebuah ibadah, dilipat gandakan pahalanya. Enggak cuma itu, bubar kita dari sini pulang ke rumah masing-masing, sepanjang perjalanan kita ke rumah Allah gugurkan salah dan dosa-dosa kita. Begini dah, saya pengen ngomong yang gampang-gampang aja nih. Makasih Bang ya.
Makasih banget. Jangan tambah lagi. Nih gua khawatir lama-lama toren bisa dibawain. Saya mau ngomong yang gampang-gampang aja. Gini deh, Bapak Ibu, seluruh peristiwa di alam ini terjadinya melalui dua proses. Ada yang disebut kauniyah, ada yang disebut ilahiyah. Apa kauniyah? Sebab akibat. Ini bisa dicerna dengan akal pikiran manusia. Proses terjadinya alam ini, yang terjadi di dalam alam ini, ada yang disebut kauniyah, sebab akibat. Ini bisa dicerna pakai akal pikiran manusia. Contoh nih, siapa rajin belajar, dia akan pandai. Itu sebab akibat tuh, disebut kauniyah. Rajin belajar sebab, pandai akibat. Jelas? Siapa rajin menabung, dia gablek duit. Rajin menabung sebab, punya duit akibat. Bisa dicerna, masuk akal. Betul apa enggak? Kalau ada anak kecil, otak kita ngomong, tuh ada anak kecil tuh, pasti ada ibu, ada bapak. Kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, lahir anak. Betul apa enggak? Gampang dicerna, kauniyah namanya, sebab akibat. Tapi ketahui seluruhnya nggak bisa dicerna dengan akal pikiran kita, sebab ada peristiwa yang disebut ilahiyah. Apa ilahiyah? Kemauan Allah. Nih nggak bisa dicerna pakai akal kita nih. Otak kudu tahu diri. Otak kudu tahu diri. Enggak semua bisa dicerna pakai akal pikiran kita. Contoh, Nabi Adam, bapak kagak punya, ibu nggak ada, Allah yang mau jadi Nabi Adam. Iza arada say'an ayyakula lahu. Enggak semua bisa dicerna pakai akal pikiran kita. Api, sifatnya api itu panas. Buat siapa? Buat kita, makhluk. Buat Allah, api netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas ya panas, kalau Allah mau api dingin ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, untuk kita makhluk. Jelas? Waktu Nabi Ibrahim dilemparin ke dalam kobaran api yang menggunung, Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Walhasil Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api, badannya kagak kebakar secuil pun. Kenapa? Api nurut perintah Allah. Nabi Ibrahim kagak kebakar gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Lu cobain. Bubar pengajian sampai sini, dari sini nih sampai rumah langsung ke dapur dah, nyalain kompor. Baca nih ayat 3 kali. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Nangkring di atas kompor, insya Allah gosong lu. Enggak bisa dicerna pakai akal. Betul apa enggak? Siti Maryam. Bu. Ibu kenal Siti Maryam? Kenalan di mana lo? Kenal. Siti Maryam, sepanjang sejarah kita tahu Siti Maryam nggak pernah punya suami. Betul apa enggak? Allah yang mau. Walaupun Siti Maryam nggak pernah punya suami, bisa hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Allah yang mau. Walaupun Siti Maryam nggak pernah punya suami, bisa hamil melahirkan Nabi Isa. Jelas? Jelas? Kita sayangkan di Cikunir banyak juga perempuan yang kagak mau kalah sama Siti Maryam. Nah, nyambung.
Tadi yang disampaikan tentang program MAPS, masyarakat harus bisa memahami arti yang terkandung dalam bacaan sholat yang sudah disampaikan oleh guru kita. Nyambung ke situ nih. Rajab adalah sebuah peristiwa luar biasa. Kenapa? Karena dalam Isra dan Mi'raj Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perintah sholat. Betul? Sebelum saya masuk ke situ, iya, gua cuman ngelihat jam doang lah. Mohon maaf saya harus berbagi karena habis zohor saya harus ke Petukangan. Nanti malam harus ngisi ke daerah Banten, Ciujung, dan besok pesawat pertama saya kembali. Saya harus pergi ke Kalimantan Tengah melaksanakan safari dakwah selama 4 hari. Emang dari kemarin belum ketemu bini ini. Peleng-pelengan pala, Pak. Begini, waktu Nabi selesai berangkat Mi'raj, beliau cerita sama para sahabat, saudara-saudara, saya baru pulang Isra Mi'raj, perjalanan luar biasa, oleh Allah saya dilihatkan neraka. Kata sahabat, ya Rasul, siapa penghuni neraka? Paling banyak wanita. Hei, hei, neraka. Apa pria nggak ada di neraka ya Rasul? Banyak, cuma banyakkan wanita. Apa wanita itu nggak pernah sholat? Rajinan dia sama lakinya. Apa wanita itu nggak pernah ngaji? Rajinan dia sama lakinya. Mana seragamnya banyak? Ayo ngaku lu, ngaku. Apa wanita nggak puasa? Rajinan dia sama suaminya. Lah, kenapa wanita paling banyak jadi penghuni neraka ya Rasul? Kata Nabi, hunna yakfurnal asir. Mereka kurang bersyukur atas karunia Allah dan terima kasih sama lakinya. Bu, bu, tuh lempengan ini belaga budeg loh. Oh, saya yakin nih ibu-ibu yang hadir di sini mah nggak kayak begitu. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat dan gampang lidah ngucapin terima kasih sama lakinya. Ketika seorang wanita belum bersuami, maka izin orang tuanya mutlak harus dia dapat. Tapi ketika seorang wanita telah bersuami, maka hal pertama yang harus dia dapatkan izin suaminya. Kata Nabi, andai kata boleh manusia sujud dengan manusia, maka yang pertama aku perintahkan sujudnya seorang istri kepada suaminya. Tapi ini nggak boleh. Betapa penting istri taat kepada suami. Bu, bu, Nabi nerusin, di antara ciri-ciri istri soleha, pertama, kalau dilihat laki nyenengin hatinya. Ibu-ibu begini kayak ibu-ibu sini kayak begitu nggak? Iya, iya dong. Kalau dilihat sama laki, dia nyenengin hati lakinya. Pakai baju yang paling cakep, pakai bedak yang paling menor, pakai parfum yang paling wangi di depan lakinya. Maaf, ini kan kadang-kadang kagak. Udah lu dengerin aja. Mau kemana-mana dandan abis-abisan. Bener? Ini saya yakin nih mau ngaji, apalagi sama Pak Wali nih, ini wangi semua nih ibu-ibu. Bedaknya bukan main, ada yang pakai Maybelline.
pipa, paralon. Pantes glowing semua ini yang hadir nih. Kalau dilihat dia mampu menyenangkan hati suaminya. Kita lihat nih. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi pulang dari Gua Hira, habis nerima wahyu pertama, Nabi gemeter, muka pucat, badan keringetan. Begitu sampai ke rumah, istri tercintanya memberikan perlindungan batin. Apa jawab beliau? Apa jawab Sayyidah Aisyah? Abang, tenang aja, nggak usah terlalu khawatir. Allah nggak bakalan nyakitin abang. Tuh, kalau dilihat laki nyenengin hatinya, gedein semangat lakinya. Ya bu? Ya bu? Pulang kerja, laki habis gojek, umpama lah, kagak dapet duit, sambut dengan senyum supaya perasaan hati lakinya tentram. Pulang dagang, suami rugi, tentramin hatinya, semangatin jiwanya. Ini kan boro-boro pulang kerja, laki kagak bawa duit, digoblok-goblokin. Ada orang sini yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, kalau diperintah sama laki, dia taat selama suami tidak melanggar perintah Allah. Nih hari Minggu nih, suami libur kerja, ya bu. Ntar sore lagi ngobrol-ngobrol di teras, ada tukang bakso lewat. Laki ngomong sama ibu, bu, saya mau beli bakso, tolong ambilin uang di dompet 20.000. Istri yang solehah, dia ambilin dompet-dompetnya. Bang, nih dompetnya saya bawain. Kalau saya ambil duit 20.000, takut abang nambah, duitnya kurang. Mendingan saya bawain dompet-dompetnya, abang ambil sendiri. Itu istri soleha. Lain bininya loncong. Laki pergi mandi, dompet acak-acakan. Oh, di sini mah kagak ada bini yang kayak begitu. Tuh, kampung sebelah tuh banyak banget tuh bini yang kayak begitu tuh. Laki kemana-mana dompet digeratakin. Bini di kampung sebelah. Saya tanya, katanya pindahan dari kampung sini. Nah, saya masuk. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah turunnya perintah sholat waktu. Ini ibadah yang utama, saudara. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat bakalan ditanya, amalan ibadah sholat. Nih, kita semua yang datang hari ini di akhirat nanti bakalan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Yakin kita semua ditanya. Kamu siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Bener Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi itu rukaan sujadah, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Cikunir pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Kagak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Di kampungan saya sholat kayak begitu namanya dul-dulan tuh. Dul Fitri sama Dul Adha. Emang kata orang sholat tuh macem-macem ya. Ada yang sholatnya harian, ada yang mingguan, ada juga yang tahunan. Yang harian ada 2, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Kalau yang bolong-bolong, zohor kena, asar terbang. Maghribnya ketangkep, isak melayang.
Yang bolong-bolong masih mendingan daripada yang seminggu sekali. Jumat doang diincer tuh. Nah, saya singkat, Bapak Ibu saudara-saudara, ibadah sholat yang kita kerjakan seharusnya mampu membentuk kepribadian. Sholat yang kita dirikan harus punya asar, bekas dalam menghadapi kehidupan. Harusnya sholat yang kita dirikan itu membekas, membentuk kepribadian. Pak, tuh orang sholatnya cakep banget ya. Tahu dari mana? Ada bekasnya kok. Apaan? Jidat hitam. Saudara, soal jidat hitam mah belum tentu karena sujud. Boleh jadi gosok-gosok. Betul apa enggak? Tapi yang dimaksud di sini adalah sholat membentuk kepribadian, punya bekas dalam membentuk jiwa. Selesai melaksanakan sholat menjadi manusia yang menebarkan nilai-nilai manfaat. Ayo kita lihat, masih banyak di antara kita dalam mengerjakan sholat cuma sekedar gugurin kewajiban doang. Masih banyak di antara kita dalam mengerjakan dan mendirikan sholat cuma sekedar rutinitasnya aja, gugurin kewajiban. Sejauh mana sholat membentuk kepribadian? Kita males koreksi, kita males introspeksi. Makanya jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sholatnya getol, selesai sholat sama tetangga pelotot-pelototan. Itu artinya sholat yang didirikan, sholat yang dikerjakan tidak mampu membentuk kepribadian. Maka Kiai Jamhuri pantas kalau bikin program, kita harus ngerti artinya. Kenapa? Itu tahapan awal supaya kita lebih khusyuk beribadah. Kita tahu artinya, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat. Nabi manusia yang bukan cuma nyontohin. Nabi bukan cuma manusia yang nganjurin, tapi Nabi juga manusia yang nyontohin. Sebab sekarang ini banyak orang bisa nganjurin tapi kagak bisa nyontohin. Orang banyak nganjurin tapi sedikit yang bisa nyontohin. Nabi nggak cuma nganjurin tapi nyontohin. Ibadah sholat membentuk kepribadian jadi orang yang bermanfaat. Ayo kita lihat, manusia paling sempurna, dosanya sudah mendapat jaminan ampun adalah Nabi kita Muhammad. Walaupun Nabi dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya yakin kalau ada orang Cikunir dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tuh orang mulai entar sore berhenti sembahyang. Betul apa enggak? Nabi walaupun dosanya sudah diampuni, sholatnya luar biasa. Siapa yang menceritakan? Enggak lain istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah, satu malam selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Tuh, istri Nabi mah kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Bu, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang Cikunir kalau tidur keblok.
Saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tungguin. Selesai suami saya sholat, saya paranin, saya tanya, "Bang, ada apa yang?" "Oh, jangan cie-cie. Nabi itu sama istrinya tipe suami romantis." Baca lagi sejarah nubuwiyah. Nabi kalau manggil istrinya, kalimatnya ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Pipi Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Nabi manggilnya romantis. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidul mursalin, khatamun nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, manggil bininya kalimat lembut, hangat, romantis. Pak, Pak, Pak. Nabi ngajarin kita para suami nih, penghulunya para rasul, manggil istrinya romantis luar biasa. Beliau ngajarin kita manggil istri yang lembut. Panggilan emang kelihatannya sepele, tapi ternyata dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Maaf, kita nih orang laki kan kadang-kadang kagak begitu. Manggil bini kebangetan jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk, sini loh. Jujur tapi nyakitin. Ada apa yang? Bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu banget, ngapa sih bang? Dapat pertanyaan kayak begini dari istri tercinta, apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, ibadah dan sholat saya makin saya tingkatkan. Luar biasa. Manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya luar biasa. Kita lihat, selesai baginda Nabi melaksanakan ibadah sholat, jadi manusia yang paling bermanfaat, menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada seluruh makhluk Allah. Maaf, kita ini kalau mau berbuat baik sering pilih-pilih, sering pandang bulu. Ya anaknya haus kali bu, dikasih minum dulu, panitia tolong anak kita itu dikasih air minumnya. Panas, haus, anak kecil emang biasa begitu. Cuma ribet pidato kalau ada saingan kayak begitu tuh. Ayo kita lihat, sholatnya Nabi makin luar biasa, dosanya sudah diampuni, sholatnya luar biasa. Selesai baginda Nabi melaksanakan sholat, beliau kembali ke tengah masyarakat, menebarkan kebaikan, enggak pilih kasih, enggak pandang bulu. Itu tadi yang saya katakan, maaf dah, kita ini kalau mau berbuat baik sering pilih-pilih. Ngapain gue bantuin lo, keluarga bukan, saudara bukan, betul apa enggak? Ngapain gua tolongin lo, satu kampung sama gua kagak. Kita sering pilih-pilih, kita sering pandang bulu dalam mengerjakan kebaikan. Padahal Nabi pribadinya dibentuk dari ibadah sholat. Selesai mendirikan sholat, beliau kembali ke tengah masyarakat, menebarkan kebaikan, nggak pernah pilih kasih, nggak pernah pandang bulu. Jangankan kepada keluarga, kepada orang lain agama, Nabi memperlakukan mereka dengan sangat mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Satu riwayat menceritakan, di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Ini perbuatan baik yang dibentuk pribadinya dari mendirikan sholat. Nggak pernah pandang bulu, nggak pernah pilih kasih. Jangankan sama keluarga, sama orang beda agama, Nabi mencontohkan kita untuk terus berbuat baik.
Kita lihat perbedaannya saudara. Nabi asli orang Mekah, betul apa enggak? Ini orang asli orang Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang Yahudi kelotokan. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi. Ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato dia. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi nyuapin. Kagak. Merah muka Nabi. Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa memuliakan. Besok Nabi datang lagi nyuapin. Lagi enak-enaknya disuapin tuh orang, dengar di depannya ada orang lewat, berdiri, nyap-nyap lagi. Bang, yang barusan lewat depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa menghormati, mencintai, mengasihi pribadi yang dibentuk dari ibadah sholat. Saya tanya nih orang Cikunir, masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun dikit. Menebarkan kebaikan dari pribadi yang dibentuk lewat ibadah sholat, nggak pilih kasih, nggak pandang bulu. Saudara, begini nih, yang ingin saya sampaikan, menebarkan kebaikan umat Islam, kalau landasannya mencari keridhaan Allah, itu dicatat sebagai sebuah ibadah dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya. Apalagi di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. In khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Yang ingin saya sampaikan, kalau kita berbuat baik sama orang lain, kelihatannya orang itu menerima kebaikan kita. Betul apa enggak? Tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita masing-masing. Saudara nggak sholat bukan menzolimi Allah. Saudara mabok bukan menzolimi Allah. Saudara melanggar syariat bukan menzolimi Allah. Tapi saudara sedang menzolimi diri saudara sendiri. Sebaliknya, saudara beribadah, menebarkan kebaikan bukan untuk menyenangkan Allah, tapi untuk membantu diri kita masing-masing. Sebekasi orang kagak ada yang sholat, Allah kagak bakalan pensiun jadi Tuhan. Betul apa enggak? Sejawa Barat orang gak ada yang sedekah, Allah nggak bakalan bangkrut jadi Tuhan. Allah maha gagah, Allah maha perkasa, Allah maha kaya. Loh, kalau gitu perbuatan itu buat siapa? Buat diri kita sendiri. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu akan menimpa dirimu juga. Nih di bulan Rajab, ayo sholat yang kita dirikan harus membentuk kepribadian, kembali ke tengah-tengah masyarakat. Jadilah manusia yang bermanfaat, berbuat kebaikan, dilipat gandakan pahalanya bulan ini di sisi Allah Subhanahu. Pantas kalau setiap di bulan Rajab Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Karena memang asharul hurum, perbuatan baik, ibadah di bulan ini, pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu, saudara-saudara, mau memperbanyak ibadah? Ya, yang jawab 20 orang. Nih yang hadir 50 orang ada ini? 100 orang ada? 300 orang ada? 1000 dah sama yang goib. Saya tanya ibu bapak saudara-saudara, mau memperbanyak ibadah? Mau bersedekah? Bawa uang? Berapa? 5.000.
5.000 mau masuk sorga. Masuk kebun binatang aja tiketnya 25.000, itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Haikal 5.000, mahalan monyet ketimbang gua lu. Saya ingin bang ya, sedekah itu emang yang penting ikhlasnya, betul apa enggak? Soal gedenya mah nomor 1. Sedekah itu yang penting ikhlasnya, saudara. Buat apa sedekah kecil kagak ikhlas? Mendingan sedekah gede tapi ikhlas. Bener Bu? Nih di bulan baik, jangan dibiasain mau pengajian, mau datang ke masjid kagak bawa duit. Hei, mau ke Jakarta aja, mau ke puncak aja bawa duit 500.000, hati was-was takut kurang. Betul apa enggak? Mau ke akhirat negeri kita yang abadi kagak bawa duit, nekat. Mulai saat ini kalau mau ke majelis, ke masjid, jangan dibiasakan nggak bawa duit. Ustadz, udah kadong saya kagak bawa duit. Bagaimana Ustadz? Ya udah, yang terlanjur kagak bawa duit mah kagak ngapa-ngapa dah. Ntar panitia ngiter bawa kotak amal, yang penting ibu pinjem aja sama tetangga sebelahnya dulu. Kalau ternyata tetangga sebelahnya sama-sama kagak bawa duit, ya udah kadong. Panitia sampai depan ibu bawa kotak amal, ibu pura-pura aja masukin tangan ke dalam kotak. Tapi jangan nyomot yang di dalam. Panitia sudah siap, teman-teman panitia? Saya akan mengajak ibu bapak untuk bersedekah di bulan ini. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Dan pesan saya, ibadah sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah, niatkan pahalanya kita khususkan buat orang-orang tua tercinta yang sudah meninggal dunia. Sini dimulai dari saya dulu. Saya bawa duit apa kagak ini? Tim hadroh tolong diiringi ya. Silakan dimulai. Ini deh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man sallallahu
Bapak Ibu saudara-saudara, saya kembali memasuki bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ibadah yang kita lakukan membentuk kepribadian, khusus ibadah sholat. Begitu selesai kita mendirikan sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, kita menjadi manusia yang rahmatan lil. Tujuan tertinggi dari ibadah sholat adalah mampu merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Sayyid Qutb mengatakan ibadah sholat adalah bentuk komunikasi seorang hamba kepada Allah secara langsung. Kalau sholatnya dilakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan rukun dan syarat, lalu dilakukan dengan khusyuk dan tumak ninah, mengerti arti dan tujuannya, insya Allah ini sholat yang berhasil komunikasinya. Ke tengah-tengah masyarakat, dia akan menebarkan nilai kebaikan, menjadi muslim yang rahmatan lil. Karena itu pesan saya, mari bersama-sama tingkatkan kualitas sholat kita. Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya harus berbagi waktu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.